Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Irjayanti, NIM 1, kelas 6A, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan membuat video sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah mendongeng yang diampu oleh Ibu Erika Pratiwi, SPD MPD. Langsung saja ya, simak videonya. Di suatu pedesaan, hiduplah seorang nenek bersama ketiga cucunya. Cucu yang pertama bernama Rani. Kini usia Rani 10 tahun. Dan yang kedua bernama Riri. Usia Riri 8 tahun. Lalu yang bungsu bernama Rara. Usia Rara 7 tahun. Rara adalah anak yang baik, rajin, dan suka membantu neneknya untuk merawat pohon buah mangga. Namun ada kedua kakaknya yang bernama Riri dan Rani. Ini anak yang pemalas, sukanya hanya bermain saja. Suatu hari badan nenek terasa sakit, sehingga nenek tidak bisa untuk pergi berkebun. Nenek memerintahkan ketiga cucunya untuk melihat pohon mangga yang ada di kebun. Ayo sini dulu, nenek mau bicara, kata nenek sambil memanggil ketiga cucunya yang mau pergi bermain. Iya Nek, ada apa? Rara berjalan menuju nenek. Ada apa sih Nek? Kan kita mau main, dengan raut wajah yang kesal. Nenek kan lagi gak enak badan cu. Nenek minta tolong pada kalian untuk pergi ke kebun ya. Lihat pohon mangga nenek, bagaimana keadaannya setelah hujan lebat tadi malam. Ah, nenek ini kan jauh kebunnya nenek. Gak mau Nek, nanti kaki Riri sakit. Iya Nek, gak mau. Nanti kaki Rani juga sakit, capek tahu Nek, kata Rani dan Riri sambil menolak permintaan neneknya untuk pergi ke kebun. Kakak gak boleh gitu. Kan selama ayah sama ibu meninggal, yang jagain nenek. Kakak gak kasihan ya sama nenek. Gak boleh gitu kak. Kasihan nenek. Nenek sudah tua. Nenek yang jagain kita, yang beri makan kita. Kita gak boleh kasar sama nenek, kata Rara sambil menatap kedua kakaknya. Iya deh, iya. Aku mau sama Riri ke kebun nenek untuk melihat pohon mangga nenek, kata Rani sambil menatap neneknya. Akhirnya mereka bertiga pergi ke kebun. Saat itu musim dingin tiba, sehingga mereka bertiga membawa jaket agar tidak kedinginan saat di jalan. Selain itu, mereka juga sudah membawa bekal makanan. Di tengah perjalanan, Rara melihat seekor burung yang sedang terperangkap oleh jebakan pemburu. Kak, lihat, ada burung yang terjebak di perangkap itu. Ayo kita tolong kak, kasihan dia kesakitan, kata Rara kepada kakaknya. Aduh, kamu ini ada aja deh Rara. Kan kebun nenek masih jauh. Ayo cepat, kapan nanti kita sampai? Nggak usah, nanti malah kita ditangkap sama pemburu kalau tahu kita ngelepasin burung itu, kata Riri sambil terus berjalan. Tapi kak, kata Rara dengan raut wajah yang sangat kasihan kepada burung. Sudah deh Rara, ayo kita jalan saja. Capek tahu, ini masih dalam setengah perjalanan, masih jauh, kata kakaknya Rani
dengan menoleh ke adiknya Rara. Rara tidak peduli dengan kedua perkataan kakaknya. Dia merasa kasihan dan ingin melepaskan burung merpati itu. Akhirnya Rara berlari menghampiri burung merpati itu dengan hati-hati agar tidak ketahuan sama pemburu. "Rara!" teriak Rani kepada Rara yang terus menghampiri burung merpati itu untuk diselamatkan. "Bandel banget ya tuh anak kalau dibilangin. Ya udah Kak, kita lari jalan saja," kata Riri kepada kakaknya Rani. "Ya sudah, biar saja nanti dia menyusul," kata Rani sambil terus berjalan. "Diam ya burung cantik, aku akan melepaskanmu dari perangkap ini," kata Rara dengan hati-hati mencoba melepaskan burung yang ada di perangkap pemburu. Akhirnya burung merpati itu terlepas dan kini burung merpati itu terbang jauh sehingga Rara kembali melanjutkan perjalanannya untuk ke kebun. Sesampainya di kebun, Rara tidak melihat kakaknya. Ternyata dicari-cari sama Rara, kakaknya sedang tiduran di gubuk di pinggir kebunnya. "Kak, ayo bangun. Kita harus melihat pohon mangga nenek. Bagaimana keadaannya? Ayo Kak, bangun," sambil membangunkan kedua kakaknya yang sedang tertidur. "Kamu udah nyampe? Lama banget sih kamu," kata kedua kakaknya yang bangun dari tidurnya. "Iya Kak, maafkan Rara ya, karena tadi Rara tidak mendengarkan perkataan kakak," kata Rara kepada kakaknya. "Sudahlah, ayo kita lihat pohon mangga nenek saja," kata kakaknya Rani kepada kedua saudaranya. Ketika sampai di pohon mangga, mereka dikagetkan dengan keadaan pohon mangga yang tumbang. "Astagfirullahaladzim, Kak, bagaimana ini? Pohon mangga nenek tumbang. Kasihan nenek. Pasti nenek akan sedih." "Biarin sajalah. Mungkin ini gara-gara angin kencang tadi malam. Ya sudah, ayo kita pulang saja," kata Rani kepada Rara dan Riri. "Iya, kita pulang saja dan kita bilang kepada nenek kalau pohonnya tumbang karena angin kencang tadi malam," kata Riri. "Tapi nanti kalau nenek sedih bagaimana, Kak? Kan nenek lagi sakit sekarang," kata Rara dengan raut wajah yang sangat bingung. "Terus mau gimana lagi, Rara? Kan pohon itu sudah tumbang. Ya udah, kita nanti bilang saja kepada nenek. Ayo deh, kita pulang, gak usah bantah," kata Riri sambil terus berjalan menuju rumah. Kedua kakaknya meninggalkan Rara yang masih kebingungan tentang pohon mangga yang tumbang. Saat belum jauh dari kebun, Rara dihampiri oleh burung merpati yang tadi diselamatkannya. "Hai anak cantik, kamu mau kemana?" kata burung merpati. "Burung, ini Rung, aku mau pulang. Soalnya pohon mangga nenek yang ada di kebun tumbang dan mati setelah kena angin kencang tadi malam." "Oh, jadi begitu ceritanya. Tenang anak cantik, kini aku yang akan membantumu." "Apa, Rung? Kamu mau membantuku? Bagaimana caranya?" "Ambillah biji ini dan tanamlah di kebun nenekmu." "Ini apa, Rung?"
masih ragu untuk mengambilnya. Itu biji mangga, Ra. Kamu tanam ya di kebun nenekmu. Maka nanti daunnya akan berbuah menjadi emas yang bisa kamu berikan pada orang di sekelilingmu dan berikan untuk obat nenekmu. Wah, benarkah itu burung? Iya, Ra, beneran. Kamu tanam secepatnya. Tanpa membuang-buang waktu, Rara kembali ke kebun untuk menanam biji buah mangga yang dikasih oleh burung merpati. Setelah menanamnya sendiri, karena kedua kakaknya yang sudah pulang duluan, Rara pun melanjutkan perjalanan pulang. Tapi sebelum Rara pulang, Rara melihat biji yang ditanamnya berubah menjadi pohon yang berdaun emas. Akhirnya Rara menghampiri pohon tersebut. Sesampainya di pohon tersebut, Rara sangat tidak percaya melihat pohon yang berdaun emas. Akhirnya Rara mengambil beberapa daun emas tersebut untuk dibawa pulang. Sesampainya di rumah, Rara langsung bilang pada nenek dan kedua saudaranya. Nenek, nenek, kakak, lihat, Rara membawa daun emas dari kebun. Masya Allah, Ju, itu kamu dapat dari mana, Ju? Kata nenek dengan raut wajah yang bingung. Iya, Ra, kamu dapat dari mana semua ini? Kata Riri dengan menatap Rara. Gini, Nek, tadi Rara saat di jalan menyelamatkan seekor burung merpati yang terjebak oleh perangkap pemburu. Setelah itu ketika Rara mau pulang, Rara dihampiri oleh seekor burung yang sudah Rara selamatkan tadi. Burung merpati itu memberikan Rara biji dan menyuruh Rara untuk menanamnya di kebun nenek. Terus saat Rara mau pulang, ternyata biji yang Rara tanam taunya berubah menjadi emas, Nek. Dan Rara mengambilnya. Insya Allah, Ju. Lalu daun itu mau kamu buat apa, Ju? Sebanyak itu, Ju. Rara mau membagikan sebagian daun emas ini kepada warga yang kekurangan, Nek. Agar nanti mereka bisa makan makanan yang sehat, Nek. Sungguh mulianya hatimu, Ju. Semoga kebaikanmu ini bisa kamu amalkan sampai kelak kamu dewasa, Ju. Nenek, maafkan kami yang belum bisa jadi cucu yang baik, Nek. Maafkan kami, Nek. Sambil menangis, memeluk neneknya. Tidak apa-apa. Setelah kejadian ini, semoga memberikan pelajaran bagi kalian berdua agar berbuat baik kepada siapapun ciptaan Tuhan ya, kata nenek sambil tersenyum dan memeluk ketiga cucunya. Nah, itu tadi video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Video tersebut menjelaskan bahwa kita harus selalu berbuat baik dan saling tolong-menolong kepada semua makhluk ciptaan Tuhan. Dalam video ini dapat menstimulasi kecerdasan intrapersonal anak usia dini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.